action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Akuntansi universitas itu apa sih? Akuntansi universitas adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi universitas yang berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai usaha atau kegiatan universitas. Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan universitas. Sistem pelaporan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban suatu universitas yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi sistem akuntansi suatu perguruan tinggi. Sistem ini sudah dicoba diterapkan dalam pengelolaan keuangan suatu universitas di Indonesia. Dalam hal pembuatan laporan keuangan, pihak universitas mencoba untuk melakukan standarisasi dengan pengacuan pada PSAK nomor 45. Dalam peraturannya, akuntansi universitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, Private University. Dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB, Dewan Standar Akuntansi Keuangan nomor 117 tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Yang kedua, Public University. Dilaksanakan berdasar standar akuntansi yang dikembangkan oleh Government Accounting Standard Board, Dewan Standar Akuntansi Pemerintah, khususnya dalam pernyataan GASB Statement nomor 15 tentang model pelaporan keuangan untuk universitas. Karakteristik pengelolaan keuangan universitas. Yang pertama, uang penyelenggara pendidikan dan uang sumbangan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Yang kedua, usaha-usaha lain yang sah terkait dengan tirdarma perguruan tinggi. Yang ketiga, subsidi pemerintah, sumbangan, dan bantuan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak terikat. Yang keempat, hasil usaha yayasan. Acuan penyusunan laporan keuangan universitas. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan aktivitas. 3. Laporan arus kas. 4. Catatan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi universitas itu apa? Kebijakan akuntansi universitas. 1. Dasar penyusunan laporan keuangan. 2. Transaksi dalam mata uang asing. 3. Investasi jangka pendek. 4. Piutang akademik dan non-akademik. Perlengkapan. Aktiva terikat untuk investasi. Aktiva tetap. Aktiva dalam penyelesaian. Hak kekayaan intelektual. Jaminan kepada pihak ketiga. Jaminan yang diterima perpajakan. Utang kepada lembaga keuangan. Tunjangan hari tua. Aktiva bersih dan pendapatan. Struktur dana di universitas. PSAK 45 tidak spesifik mengatur tentang akuntansi perguruan tinggi, melainkan mengatur akuntansi untuk organisasi nirlaba. Aspek yang membuat PSAK 45 seperti sistem dana terletak pada ketentuan sebagai berikut. Aspek membuat PSAK 45. 1. Sumber penerimaan dari pihak lain, donatur atau pemerintah yang ada ketentuan terbatas dan tidak terbatas. Dalam penggunaan harus dipisahkan rekeningnya. 2. Aktiva bersih seperti saldo dana atau ekuitas dalam akuntansi komersial. Dikelompokkan dalam berbagai rekening seperti aktiva bersih terikat permanen, aktiva bersih terikat temporer, dan aktiva bersih tidak terikat. Pendidikan itu investasi. Pendidikan merupakan sebuah investasi. Dengan demikian, agar pendidikan mencapai sasaran yang diharapkan dan diinginkan, diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Pengelolaan pembiayaan pendidikan meliputi pengaturan penerimaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan. Faktor utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah pembiayaan. Pemerintah dalam hal ini mengatur pembiayaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2008 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Biaya dalam sekolah dapat dibedakan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang keperluan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan yang langsung lainnya menyangkut proses pembelajaran seperti alat-alat pelajaran, sarana belajar siswa, biaya transportasi dan sebagainya. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa atau orang tua siswa dalam menunjang kehadiran siswa di sekolah.
Biaya tidak langsung ini sulit untuk dihitung dalam hal tidak turut dihitung dalam perencanaan pembiayaan sekolah secara resmi. Manajemen keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana terjadi di substansi pengelolaan pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan atau pengendalian. Proses pengelolaan keuangan di sekolah. 1. Perencanaan anggaran. 2. Strategi mencari sumber dana sekolah. 3. Penggunaan keuangan sekolah. 4. Pengawasan dan evaluasi anggaran. 5. Pertanggungjawaban. Akuntansi Yayasan Pendidikan. Yayasan Pendidikan merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Yayasan Pendidikan memiliki tujuan untuk menyediakan pendidikan bagi masyarakat tanpa mencari keuntungan. Akuntansi Yayasan Pendidikan adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian informasi keuangan Yayasan Pendidikan. Informasi keuangan ini digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi sekolah atau pendidikan. Akuntansi pendidikan merupakan salah satu bidang akuntansi terkait pengelolaan sumber daya pendidikan. Organisasi sektor pendidikan merupakan salah satu bagian dari organisasi nirlaba yang tujuannya adalah untuk memenuhi layanan publik berupa jasa pendidikan. Siklus akuntansi pendidikan atau sekolahan. Siklus akuntansi alur proses akuntansi pendidikan dimulai dengan pencatatan transaksi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukaan secara keseluruhan, serta persiapan untuk pencatatan transaksi berikutnya. Dan dalam sistem akuntansi sendiri memiliki beberapa tahap, antaranya yang pertama tahap pencatatan, yang kedua tahap pengisytiharan, yang ketiga tahap pelaporan. Laporan keuangan dalam akuntansi pendidikan atau sekolahan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Berikut merupakan komponen-komponen laporan keuangan. Yang pertama neraca, yang kedua laporan surplus defisit, yang ketiga laporan arus kas. Pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan. Katanya pendidikan itu investasi. Emang iya? Katanya faktor utama meningkatkan kualitas pendidikan adalah pembiayaan. Kok pendidikan bayar sih? Standar akuntansi Yayasan Pendidikan. Standar akuntansi yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba. PSAK 45 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan organisasi nirlaba. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러